Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye, Nightfall Immortal Monarch tinggal disinggung lagi untuk menjadi kaisar tertinggi. Namun, di mata penduduk 13 benua, memiliki 11 surat wasiat sudah dianggap sebagai kaisar tertinggi. Dia memang sedikit lebih lemah dibandingkan dengan Purewood, Origin, dan World Emperor karena mereka memiliki 12 surat wasiat. Tapi ingat, hanya 9 orang dalam sejarah yang memiliki 12 surat wasiat. Hanya 4 yang masih hidup saat ini. Terlebih lagi, keempatnya hampir tidak pernah muncul lagi sehingga dunia tidak dapat melihatnya, tidak ada cara bagi mereka untuk bersembunyi dari eksekusi surgawi. Saat tubuh asli mereka keluar, kemungkinan penurunan eksekusi sangat besar. Inilah alasan mengapa mereka yang memiliki 11 wasiat dianggap sebagai kaisar terkuat di dunia, dalam arti tertentu. Karena itulah Nightfall mampu mengangkat posisi klannya di Pure. Silsilah leluhur terkuat di Pure adalah klan Raja Perang, namun nenek moyang mereka, Kaisar Langit Raja Perang, hanya memiliki 11 istana dan 10 surat wasiat. Bayangkan saja, Nightfall bahkan lebih kuat dari War Monarch yang memiliki banyak penghargaan perang. Bahkan ada saatnya dia memberi perintah kepada seluruh dunia. Dari sini, orang dapat melihat status Nightfall, yang bahkan lebih kuat dari War Monarch. Ketika Nightfall memimpin klan Jilin, klan Raja Perang dengan 4 kaisar, Sekte Pencarian Surga dengan 4 kaisar juga, dan Benteng Naga semuanya bermain bagus. Meskipun sekte-sekte ini memiliki kaisar yang masih hidup, naga masih harus melingkar dan harimau harus berbaring tengkurap sebelum malam tiba. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia benar-benar tak terhentikan ketika kaisar puncak tidak keluar. Meski belum ada kabar apapun tentangnya, namun pamornya tetap hadir di klan. Ketika Li Qiye dan kelompoknya pergi ke sana dan melihat tempat yang penuh dengan aura kekuasaannya, Li Qiye dengan lembut menghela napas dan berkata, Nightfall Immortal Monarch. Masa lalu tidak bisa dilihat lagi. Li Qiye tidak mengalami ekspedisi ke-6 atau mengirim kelompok itu pergi, tapi dia juga tidak ingin melakukannya. Ada terlalu banyak wajah-wajah dan orang-orang yang ia tidak ingin kehilangan dalam perjalanan itu. Itu meninggalkannya dengan berat hati. Klan Jilin. He Chen sangat bersemangat dengan kunjungan ini. Dia telah memimpikannya hal ini di masa lalu tetapi dia tahu itu tidak mungkin. Tapi sekarang, klan itu berada tepat di depannya. Klan itu terletak di kota Jilin tetapi juga bukan bagian darinya. Seluruh klan dibangun tinggi di langit. Kota Jilin sangat luas dan di tengahnya terdapat dataran tinggi. Itu tampak seperti gunung dewa. Bayangkan saja, dataran seluas 1000 mil yang menjulang hingga ke awan. Ini adalah tontonan yang luar biasa dan mengharukan. Sepertinya seseorang telah menggunakan cara tertinggi untuk mencabut seluruh fondasi klannya. Kerajinan itu sangat teliti sehingga seluruh penjuru diukir dengan rapi. Dengan demikian, seluruh klan tampak seperti kerajaan di surga. Orang tidak bisa tidak merasakan rasa hormat. Di sepanjang tebing ada aliran sungai indah yang mengalir seperti naga sejati. Seseorang akan terbang atau menggunakan jembatan untuk mencapai klan. Ada jembatan menuju awan di sekeliling dataran. Mendaki memberi ilusi kenaikan. Ada ahli yang menjaga semua jembatan. Tanpa undangan, tidak ada penggarap yang bisa mendapatkan akses ke klan. Kedatangan kelompok Li Qiye menimbulkan cukup besar. Sulit baginya untuk tidak menonjolkan diri karena populernya saat ini di wilayah ini. Dia membunuh putra mahkota Phoenix Surgawi dan menghancurkan Li Tianhao dan Shen Jinlong. Ini cukup menjadikannya terkenal selain menjadi musuh dengan 3 garis keturunan yang kuat. Ini jelas cukup sengit, tidak heran mengapa dia menyebut dirinya yang paling ganas. Yang paling ganas ada di sini. Seseorang berteriak ketika Li Qiye berada di luar klan Jilin. Semua mata langsung tertuju padanya, hanya untuk melihat jalan santainya. Dia tetap santai dan acuh tak acuh meskipun ada perhatian besar. Sementara itu, Tis Huweng merasa gugup dan takut, diam-diam berdoa agar tidak terjadi hal besar. Dia benar-benar berani datang ke sini meskipun kedua sekte matahari mengatakan mereka menginginkan nyawanya, tidak peduli dengan 2 dewa tertinggi. Keberanian dan ketegasan seperti itu jauh melampaui rekan-rekannya. Para pemimpin berpengalaman dari generasi terakhir yang mengejutkan sekaligus mempesonanya.
Kultivator muda lainnya pasti akan kesal dalam situasi ini atau melarikan diri sejak lama, tidak seperti Verces. Seorang memunculkan yang baru dengan hanya beberapa ratus unit energi chaos namun berani melawan matahari selatan dan matahari terselubung. Itu sungguh sulit dipercaya. Ketidakpercayaan adalah sentimen umum di antara banyak orang. Awalnya, mereka mendengar bahwa orang bernama Verces ini melawan dua dewa tertinggi. Mereka berasumsi bahwa dia adalah seorang jenius tertinggi dari garis keturunan yang hebat, bukan junior yang baru debut. Mereka mengalihkan fokus mereka ke arah rombongannya dan menemukan bahwa mereka tidak terdiri dari siapapun. Bagaimana mungkin orang-orang seperti itu berani melawan kedua dewa tertinggi? Mereka yang tidak sadar akan terkejut. Kamu tidak mengetahuinya. Lemahnya budidayanya, tetapi latar belakangnya dapat membuat Anda takut sampai mati. Kudengar dia memiliki dewa tertinggi yang melindunginya dalam bayang-bayang. Itu sebabnya dia tidak takut pada apapun. Saat ini, tidak lagi penting, didikan yang baik tetaplah yang terbaik. Itu saja akan memungkinkanmu untuk bertindak sesukamu. Seorang yang bersamanya berkata dengan sedikit cemburu. Oh begitu, dewa tertinggi yang melindunginya. Latar belakangnya pasti bagus. Orang-orang yang mendengar ini untuk pertama kalinya langsung mengerti. Setelah melihat kelompok Li Qiye, para ahli yang menjaga jembatan langsung menjadi keras kepala. Wajah He Chen memerah karena kegembiraan sementara kaki Tis Huweng menyerah. Dia tahu bahwa ada kemungkinan mati setelah masuk tetapi dia masih menarik napas dalam-dalam karena mereka sudah sejauh ini. Bolehkah saya menanyakan alasan kunjungan Anda? Salah satu pakar dari Jilin bertanya. Namanya Li Qiye, suruh putrimu datang dan menjemputku. Li Qiye berkata dengan tenang. Para murid yang menjaga gelombang kejut. Menginginkan putri mereka untuk membicarakannya secara pribadi adalah permintaan yang cukup mendominasi. Meski begitu, kelompok di sini tidak menunjukkan sedikit pun kata-kata. Salah satu dari mereka pergi untuk melaporkan pesan tersebut. Itu sungguh luar biasa. Penonton tidak menyukai pilihan kata-katanya. Sebagai anggota Jilin, mereka menganggap putri Jilin sebagai eksistensi tertinggi. Anak-anak muda khususnya tidak menyukainya karena dia adalah seorang dewi dalam pikiran mereka. Terlalu sombong, tidak menunjukkan rasa hormat yang sama sekali pada klan kerajaan. Dia harus melihat ke cermin, siapa dia sampai sang putri keluar dan menyambutnya. Seorang pakar muda berkata dengan kesal. Benar, jadi bagaimana jika dia memiliki dewa tertinggi yang melindunginya? Klan Jilin memiliki raja abadi. Apakah dia pikir dia favorit surga hanya karena dia memiliki dewa tertinggi? Yang lain menimpali. Dalam waktu singkat, belasan pemuda mendarat di depan jembatan dari atas. Pemimpinnya adalah seorang pemuda tampan dengan aura yang kuat dan menindas. Kamu pasti rekan Daois Li. Dia tersenyum dan berkata setelah melihat Li Qiye. Para penjaga tidak mengira pemuda ini dan kelompoknya adalah orang yang melihat Li Qiye. Apakah yang mulia tidak datang? Seorang pakar diam-diam bertanya. Pemuda itu memberitahu Li Qiye dengan ramah, rekan Daois Li, yang mulia sedang sibuk saat ini, jadi saya di sini untuk menyambut Anda. Pemuda ini menjawab sang ahli dan menyatakan niatnya terhadap Li Qiye sekaligus. Para ahli di luar sedikit mengangkat alis setelah mendengar ini. Saudara pertama Zhang yang ada di sini. Yang mulia tidak keluar tetapi sepertinya kakak pertama akan mewakilinya. Seseorang segera mengenali pemuda itu. Kenapa si ganas ini meminta yang mulia datang dan menyambutnya? Bahkan jika dia memiliki dewa tertinggi yang mendukungnya, kekuasaan klan tidak akan membiarkan dia melakukan apapun yang dia inginkan. Fakta bahwa kakak pertama ada di sini untuk menyambutnya sudah memberi banyak perhatian. Dalam hal budidaya dan status, kakak pertama berada pada level yang sama dengan penerus kekuatan utama besar manapun. Zhang yang mungkin adalah kakak pertama tetapi dia bukan dari cabang utama. Namun demikian, dia cukup luar biasa pada usianya dan diangkat oleh seorang tetua cabang untuk menjadi muridnya. Li Qiye hanya tersenyum melihat resepsi ini. Meskipun Zhang yang cukup ramah, perusahaannya jelas menunjukkan ketidaksenangan dan bahkan kebencian terhadap Li Qiye, terlihat dari datangnya dinginnya mereka. Ekspresi Tis Huweng menjadi gelap setelah melihat mereka karena ketajamannya yang dibangun berdasarkan pengalaman. Dia tahu bahwa mereka datang dengan niat jahat. Apakah ini upaya klan untuk menjatuhkan Li Qiye? Tentu saja Weng akan khawatir karena mereka berhadapan dengan raksasa seperti klan Jilin. Jadi, ayo kita masuk.
Li Qiye tetap menjauhkan diri. Rekan Daois Li, lewat sini, para tetua sedang menunggu. Zhang Yang tidak kehilangan sikap hormatnya. Rombongan mendaki jembatan untuk naik ke puncak. Namun, seorang pemuda berbeda yang datang bersama Zhang Yang segera berteriak pada kelompok itu, berhenti. Li Qiye tidak menjadi marah dan bertanya, ada hal lain. Demi alasan keamanan, seseorang harus meninggalkan senjatanya di sini sebelum memasuki klan. Selain itu, ini adalah garis keturunan-keturunan, anjing dan kucing sembarangan tidak bisa masuk begitu saja kapanpun. Dia menunjuk ke arah kelompok Tis Huweng. Kelompok tersebut tidak bisa marah setelah diperlakukan dengan penghinaan karena mereka adalah karakter kecil. Bisa memasuki klan saja sudah merupakan suatu kehormatan. Oh, rekan Daois Li, ini hanya kesalahpahaman. Ini kakak mudaku Ma Seng, dia terlalu berterus terang dan hanya mengikuti aturan. Dia tidak bermaksud apa-apa. Para ahli yang menjaga jembatan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi dan apakah ini maksud dari putri mereka. Hal ini membuat para penggarap di luar saling melirik. Zhang yang sengaja menimbulkan masalah, tidak ada yang akan menyerahkan senjatanya kepada orang luar. Tentu saja, beberapa orang yang tertarik dengan Jilin, terutama yang lebih muda, merasa bahwa memang seharusnya demikian. Pria Li itu berpikir dia keren dengan dukungan dewa tertinggi. Mari kita turunkan dia sehingga dia tahu klan Jilin bukanlah tempat dia melakukan apapun yang dia inginkan. Seorang pemuda diperkenalkan setelah melihat Li Qiye dalam kesulitan. Li Qiye tersenyum menanggapinya, dan jika aku tidak melakukannya, dia secara alami mengetahui apa yang sedang mereka lakukan. Klan Jilin adalah garis keturunan-keturunan, bukan tempat bagimu untuk bertindak lancang. Ma Seng berkata, dengan ekspresi tegas sambil penuh kebanggaan. Meskipun menjadi murid dari cabang sampingan, bakatnya cukup tinggi. Dia juga merupakan kerabat dari tetua luar sehingga itu berarti dia memiliki status tertentu bahkan di dalam klan. Wajar jika dia sedikit menjadi sombong. Teman-temannya mentransmisikan di belakang, jelas merasa tidak senang. Jadi ternyata kelompok ini telah dihasut oleh beberapa orang dari dua kubu dewa tertinggi. Itu membuat mereka berdiri di sisi Shrouding Sun dan Southern Sun. Ini seharusnya tidak terlalu mengejutkan karena sebagai murid Jilin cabang samping, mereka berasal dari kekuatan besar lain di bawah Jilin. Lebih penting lagi, mereka menganggap kekuatan lain di Jilin adalah milik mereka. Itu sebabnya ketika Li Qiye menindas Southern Sun dan Shrouding Sun, itu sama saja dengan menindas klan Jilin, karena itu melihat mereka bermusuhan terhadapnya. Saat ini, mereka bahkan didukung oleh dua dewa tertinggi. Li Qiye tidak bisa menimbulkan masalah apapun terlepas dari siapa yang ada di belakangnya. Berani melawan klan di rumah mereka sama dengan menyatakan melawan perang dua raja abadi, sebuah upaya bunuh diri. Oleh karena itu, kelompok muda ini memanfaatkan kunjungan sang putri kepada para leluhur dan menghentikan utusan tersebut untuk memberitahu sang putri. Mereka berinisiatif menemui Li Qiye untuk menunjukkan kesepakatannya. Li Qiye menatap ke arah Ma Seng yang bangga dan berkata, saya tidak peduli apakah Anda berasal dari garis keturunan kekuasaan atau tidak, mereka tidak ada bedanya dengan anak anjing kecil di mata saya. Memprovokasi saya tidak akan berakhir dengan baik terlepas dari latar belakang Anda. Bukan hanya Ma Seng tetapi murid-murid lainnya juga terkejut. Bahkan para penjaga pun merasakan hal yang sama. Para hadirin yang menyaksikan dari Jilin juga menatapnya dengan marah. Komentar ini merupakan keputusan langsung terhadap klan sehingga para murid Jilin menjadi marah, terlepas dari apakah mereka berasal dari cabang utama atau samping. Bahkan para ahli dari kekuatan besar lainnya di bawah Jilin menjadi marah. Menghina klan sama saja dengan menghina mereka. Li, nadanya sangat besar sekali. Kalau begitu, kamu ingin bertarung satu lawan satu. Ma Seng menantang dengan keras. Satu-satu, Anda. Li Qiye tersenyum dan meliriknya. Hal ini tentu saja membuat Ma Seng marah. Itu adalah satu hal yang dipandang remeh oleh seorang jenius, tetapi ini adalah seseorang yang hampir tidak memiliki wawasan. Ledakan, kekacauan energi naik ke langit seperti air terjun, akhirnya menghasilkan sayap api yang terbentuk di belakang punggung Ma Seng. Hukum seorang raja membuatnya tampak tangguh. Sangat kuat. Para penonton terkejut melihat kekuasaan yang kuat. Seorang ahli menambahkan, itu adalah murid senior cabang sampingan bagi Anda, dia mungkin menguasai kakak pertama. Meskipun mereka adalah murid cabang sampingan,
Ma Seng dan Zhang yang jelas lebih kuat daripada Li Tianhao. Mereka awalnya adalah talenta cemerlang dari kekuatan besar mereka sendiri. Setelah bergabung dengan Jilin, mereka memperoleh akses terhadap hukum kekuasaan yang meningkatkan kemampuan mereka. Berat, ayo, aku akan melontarkan sindiran menghina klan kita. Aura putih muncul di langit setelah Ma Seng mengeluarkan pedangnya. Apakah begitu? Lakukanlah, aku akan memberikan kesempatan. Li Qiye berkata datar. Bagus sekali. Pedang itu melolong terus-menerus sebelum tebasan. Ketajamannya bisa menembus dunia sementara momentumnya bisa meratakan bumi. Ledakan. Sebelum orang-orang mengetahui apa yang sedang terjadi, pedang Ma Seng kembali dan dia bergantung di udara dengan sesuatu yang mencengkeramnya. Dewa yang tinggi. Orang-orang langsung teringat rumor tentang pelindung Li Qiye. Kelompok Zhang, yang terkejut melihat keadaan Ma Seng yang tertidur, mereka secara tiba-tiba mundur satu langkah. Berat, lepaskan dia sekarang. Menyentuh sehelai rambut pun sama dengan memprovokasi klan kita. Bahkan dewa tertinggi pun tidak bisa melindungimu. Zhang yang berteriak pada Li Qiye. Mereka berlatih bersama sejak muda, ini memupuk hubungan dekat di antara mereka sehingga Zhang yang langsung menjadi cemas. Memprovokasi klan, kamu pikir aku peduli tentang itu? Li Qiye tidak bisa menahan senyumnya. Retakan, tangan tak kasat mata itu melingkari leher Ma Seng, mengakibatkan kematian seorang ahli tanpa sempat berteriak. Dia meninggal dengan mata masih ternganga, tidak dapat menerima bahwa seseorang benar-benar akan dibunuh tepat di luar klan mereka. Siapa di dunia ini yang berani melakukan sesuatu yang sangat tidak sopan terhadap klan Jilin? Seluruh pemandangan menjadi sunyi. Pembunuhan nakal ini terlalu berat untuk diterima. Ketika Zhang Yang dan yang lainnya sadar kembali, wajah mereka memerah karena marah. Mereka sedekat saudara, jadi bagaimana mereka bisa membiarkan hal ini berlalu begitu saja? Binatang kecil, mati. Zhang yang meraung dan murid lainnya mengikuti jeaknya. Mereka semua mendorong menuju Li Qiye bagaikan badai yang bertubi-tubi untuk mendapatkan balasan. Kelompok Tishueng kaget karena serangan dahsyat ini bisa langsung menggambarkan mereka. Gemuruh. Seseorang langsung menjatuhkan semuanya. Ini bukanlah kelompok yang lemah namun mereka dapat ditundukkan dengan mudah sehingga membuat penonton tercengang. Semua orang berpikir bahwa Li Qiye atau dewa tertinggi yang melindunginya. Namun, mereka melihat seorang lelaki tua berambut abu-abu berdiri di tengah-tengah pemandangan. Menguasai, Zhang yang berteriak, tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Bang! Lelaki tua itu menamparkan wajahnya tanpa menahan diri, hingga mematahkan beberapa gigi pemuda itu. Anak jangan berbakti, Anda telah membuang seluruh wajah saya dengan berpura-pura memberi perintah dari Yang Mulia untuk resepsi, itu tidak bisa dimaafkan. Orang tua itu berteriak, Elder, memalsukan pesan adalah kejahatan yang layak dihukum mati. Sebuah suara agung muncul ketika seorang wanita berjalan dengan keagungan yang tak tertandingi. Yang Mulia, baik murid dari Jilin maupun penonton di luar langsung berlutut. Putri Jilin awalnya mengunjungi nenek moyang yang penyendiri dari klannya karena nenek-nenek moyangnya ingin mengetahui eksistensi tertinggi mana yang muncul adalah Li Qiye. Dia tidak menyangka bahwa murid-murid muda ini akan memalsukan perintah darinya dan mengambil inisiatif untuk menemui Li Qiye. Yang Mulia, orang tua itu juga berlutut. Elder, jangan salahkan belas kasihan saya. Sang putri berkata, ini adalah kejahatan yang dapat dihukum mati. Kami memiliki aturan yang tidak dapat dilanggar. Apakah Anda ingin saya menjadi arbiter atau tetua lainnya? Ini salahku karena menjadi master yang tidak mampu. Orang tua itu menjadi pucat. Dia tidak tega kehilangan muridnya tetapi tidak bermaksud memohon. Fakta bahwa sang putri tidak menjadikannya bertanggung jawab sebagai tuan sudah menunjukkan kehebatan yang luar biasa. Ingatlah bahwa jika ada yang bisa memalsukan perintah dari sang putri, klan akan berantakan dan hancur dalam waktu dekat. Kelompok Zhang yang menjadi ngeri. Pada awalnya, mereka mengira melawan Li Qiye berarti menjunjung tinggi klan. Diri mereka yang berdarah panas tidak terlalu memikirkan masalah ini sebelum menimbulkan masalah. Tapi sekarang, ini sudah melibatkan sang putri dan tidak ada jalan keluarnya. Pada akhirnya, bahkan rasa lapar memberi perintah, bahwa mereka pergi untuk dipenggal. Pada saat ini, yang bisa dia lakukan hanyalah memberikan kematian yang cepat kepada muridnya dan teman-temannya. Para ahli Jilin di dekat jembatan segera menarik kelompok itu untuk menjauh. Dalam sekejap mata,
lebih dari 10 kepala jatuh ke tanah dan menyebabkan kepadatan orang terkesiap. Para penggarap yang diam akhirnya memahami betapa ketatnya kekuasaan klan ini dengan aturan ketat mereka. Apalagi orang jenius pun tidak luput. Semua orang menahan napas. Sebelumnya, Zhang yang mengandalkan gengsi klannya untuk bertindak agresif. Sekarang, kepala mereka datang karena melanggar aturannya. Maaf atas penerimaan yang tidak memadai dan kebutaan murid-murid kami. Mohon maafkan kami. Sang putri dengan cepat berjalan ke hadapan Li Qiye dan berbaring di dalam-dalam. Para penonton tentu saja terkejut dengan permintaan maaf ini, terutama mereka yang belum pernah menyaksikan acara tersebut di Gatwaching. Ini adalah penerus warisan Jilin Dao, keturunan Raja Abadi Jilin. Dia sendiri cukup luar biasa dengan pemukulan yang kuat. Rumor mengatakan bahwa dia telah mencapai alam Dao surgawi. Dia adalah eksistensi yang tidak terjangkau dan mulia di mata banyak pakar. Namun hari ini, mereka melihat dengan mata kepala sendiri betapa hormatnya dia terhadap Li Qiye. Dia bahkan meminta maaf padanya dan membuat rahangnya ternganga. Hanya saja junior tetap junior. Biarkan saja, Li Qiye berkata sebelum menggerakkan tangannya ke samping. Sang putri secara pribadi memegang lengannya dan menyandarkannya sebelum menaiki kedua jembatan menuju klan. Dari sudut pandang orang-orang yang mengejutkan, seperti putri tertinggi mereka hanyalah seorang pelayan di samping Li Qiye. Mereka bertanya-tanya siapa orang ini, mengapa dia bisa memandang rendah seluruh dunia dengan cara yang anggun seperti ini. Di antara luasnya klan, ada sebuah istana tinggi jauh di dalam awan. Ini adalah ruang klan yang digunakan untuk membicarakan hal-hal penting. Itu megah dan megah dengan lapangan luas yang dilapisi 1000 anak tangga batu, mampu menampung banyak orang. Di kiri dan tempatnya terdapat patung-patung yang kokoh, seperti elang yang membumbung tinggi di langit atau naga yang mengembuskan kabut, seekor burung phoenix di 9 langit juga hadir. Ada banyak ahli yang menangani langkah-langkah ini. Semuanya memiliki rambut beruban dan aura yang menindas. Mereka adalah nenek moyang dari kekuatan besar di Jilin, semuanya adalah karakter terkemuka. Di dalam ruang utama ada dua dewa tertinggi yang duduk, matahari terselubung dan aturan agung. Mereka memenuhi ruangan itu dengan keilahian seperti lautan tanpa batas, yang mampu menenggelamkan dunia itu sendiri. Matahari selatan berada di sebelah kiri dan memiliki kilau keemasan seperti matahari terbit. Mungkin Dewa Matahari dalam legenda akan terlihat seperti ini. Api ajaibnya adalah sumber dari semua api di dunia ini. Dengan satu pemikirannya, dia bisa membakar banyak sekali alam atau memberikan keselamatan melalui bara api dan abu. Aturan besar di sebelah kanan memiliki bintang-bintang yang beredar di sekelilingnya saat dia mendapatkan banyak sekali hukum. Dia jelas sedang duduk di sana namun dia juga tampak berada di daerah terpencil di luar angkasa. Ada tangan yang terangkat di belakangnya seolah-olah dia sedang menciptakan banyak dunia. Nenek moyang di tangga tidak berani bernapas dengan keras di hadapan mereka. Meskipun terdapat banyak dao surgawi di antara mereka, beberapa bahkan memiliki lebih dari 100 juta unit kekacauan, masih ada kesenjangan besar antara mereka dan para dewa tertinggi. Ada satu leluhur yang berbicara dengan dua dewa tertinggi ini. Dia tampak tertidur meskipun ada tembakan besar di depannya. Mungkin dia kurang tidur tadi malam. Begitu sang putri membawa Li Qiye ke kamar, semua mata langsung mengelilinginya. Nenek moyang di keluarga mengamati bocah biasa ini. Bahkan, beberapa dari mereka tidak senang melihatnya. Mereka telah mendengar tentang bagaimana dia menghancurkan niat ilahi dewa tertinggi matahari selatan, tidak peduli apakah itu dia atau orang besar di belakangnya. Berani melakukannya berarti tidak menampilkan wajah apapun kepada dewa tertinggi matahari selatan. Itu adalah satu hal jika dewa tertinggi sudah mati. Namun jika dia masih hidup, ini adalah pernyataan perang yang terang-terangan karena tindakannya bersifat menghina. Orang-orang tidak tahu dari mana bocah nakal ini berasal dan bagaimana hal itu memberi keberanian untuk menantang dewa tertinggi. Bahkan orang yang paling arogan dan tak terkalahkan pun tidak akan berani melakukannya. Itu menunjukkan bahwa dia sangat kuat atau orang di belakangnya adalah orang yang kuat. Setelah Li Qiye masuk, lelaki tua yang ditakuti di samping kedua dewa tertinggi itu akhirnya membuka matanya. Dengan tawa yang bersahabat, dia menyapa, "Li bangsawan muda, terima kasih telah mengunjungi tempat tinggal kami yang sederhana. Nama saya Jilin Guanjin, yang bertanggung jawab atas acara hari ini, berharap dapat menyelesaikan banyak masalah."
Orang tua terkemuka ini adalah nenek-nenek moyang klan. Meskipun dia bukan yang terkuat, dia cukup terkenal saat bepergian keluar selama masa mudanya. Dia mendapat teman dan musuh sambil mencapai banyak prestasi. Rumor mengatakan bahwa dia telah mencapai dao surgawi sejak lama dan saat ini memiliki 300 juta unit kekacauan. Ini adalah angka yang menakutkan, bahkan tidak terbatas. Ini berarti dia berada di pintu tingkat dewa tertinggi. Bahkan ada yang percaya bahwa dia telah menggabungkan Grand Dao-nya dengan istana takdirnya, artinya dia sudah menjadi dewa tertinggi. Terlepas dari apakah dia seorang dewa tertinggi atau bukan, seseorang yang terkenal dan berpengalaman seperti dia tidak memiliki masalah duduk di sebelah dewa tertinggi matahari terselubung dan matahari selatan. Kedua dewa tertinggi itu menatap tajam ke arah Li Qiye dengan api di mata mereka, tatapannya mampu menghancurkan banyak sekali hukum dan menggerakkan benda langit. Beberapa ahli, bahkan leluhur tertentu, merasakan keinginan untuk berlutut di hadapan aura ketuhanan mereka. Ini adalah keberadaan yang meneror yang dapat menciptakan awan pada satu gelombang dan hujan pada gelombang berikutnya. Mereka bisa membakar langit dengan satu pikiran, dan merebus lautan dalam sekejap. Aura penekan mereka membuat para leluhur di sini bergidik karena menyadari kekurangan mereka. Ada bayangan yang tidak bisa diseberangi antara mereka dan kedua dewa tertinggi. Keduanya akhirnya membuang muka setelah pencarian menyeluruh dan menjadi sangat bingung, tidak ada jejak kekuatan di Li Qiye. Sekilasnya sangat jelas, hanya seorang yang termasuk baru dengan beberapa ratus unit kekacauan. Keduanya cukup cerdas untuk mengungkapkan. Akan sangat sulit bagi Li Qiye untuk menyembunyikan yang menantang surga di depan mereka berdua. Dalam hal budidaya, Li Qiye hanyalah seorang sepele di alam Daoan. Jumlahnya terlalu banyak untuk dihitung di pure. Secara teori, mustahil bagi orang seperti dia untuk menghancurkan niat ilahi matahari selatan. Jadi, ini menunjukkan adanya keterlibatan orang lain. Brat, suruh dewa tertinggimu keluar. Southern Sun membagikannya dengan dingin dengan kemarahan yang menakjubkan. Dapat dimengerti jika dewa tertinggi marah. Niat ilahinya dihancurkan oleh orang lain. Cerita lain jika dia sudah mati tapi tidak melakukan ini pada dewa tertinggi yang masih hidup sama saja dengan menamparkan wajahnya. Bahkan dewa tertinggi yang paling tenang dan anggun pun tidak akan mampu menahan ukiran di wajahnya. Pembunuhan seorang keturunan bukanlah masalah besar bagi dewa tertinggi karena mereka memiliki 1000 atau bahkan lebih. Namun, penyampaiannya berbeda. Li Qiye tersenyum dan kecewa, aku sendirian, tidak ada dewa tertinggi, sepertinya kamu telah menyia-nyiakan seluruh tahun hidupmu, hanya sekelompok orang bodoh yang pikun. Para leluhur di sini tercengang oleh penghinaan yang arogan dan mendominasi ini. Sungguh lancang, Grand Rule langsung berteriak, ledakan, gelombang keilahian destruktif yang tak ada habisnya melanda langit dengan kekuatan yang cukup untuk membunuh banyak leluhur secara instan. Tembakan besar seperti Dao Sages dan Dao Sains akan langsung berubah menjadi abu, tidak mampu menghentikan keilahian yang meneror ini. Bahkan leluhur di alam Dao Celestial akan kesulitan menolaknya. Gemuruh, serangkaian ledakan terjadi. Pemusnahan keilahian masih berhenti tepat di depan Li Qiye tanpa ada kesempatan untuk menyentuhnya. One Thought to Reign, salah satu dari 6 dalam kitab pikiran. Keinginan Li Qiye cukup kuat untuk menghentikan keilahian Grand Rule agar tidak menyakitinya. Kedua dewa tertinggi mengamati area tersebut tetapi tidak menemukan kata-kata yang kuat bersembunyi di balik bayang-bayang. Hal ini semakin membingungkan mereka. Bagaimana junior ini menghentikan tingkat keilahian itu? Apakah dia memiliki artefak tertinggi di tubuhnya? Tetapi jika itu terjadi, hanya persenjataan abadi sejati yang mistis yang memungkinkan semut Dao menghentikan serangan keilahian lebih awal. Namun, hanya 5 persenjataan tingkat ini yang muncul sejak awal waktu. Bagaimana mungkin seorang junior tanpa nama memiliki salah satunya? Dewa tinggi matahari selatan bersinar setelah melihat intensitasnya berhasil. Pada saat ini, kedua dewa tertinggi memancarkan cahaya yang menyilaukan. Aura ilahi mereka menyapu berbagai alam, membuktikan fakta bahwa mereka adalah dewa yang dapat menguasai semua makhluk hidup. Detik berikutnya, mereka membubung ke langit dan menuangkan aliran hukum. Tanda yang hanya tersedia untuk dewa telah muncul tetapi totemnya belum muncul. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengendalikan semua kekuatan asal di dunia ini.
Hal ini membuat para leluhur yang duduk di tangga batu terkejut karena mereka bisa merasakan Grand Dao mereka ditekan oleh keduanya. Kekacauan dan energi primal mereka juga ditekan. Ini berarti mereka sama sekali tidak berdaya, kedua dewa tertinggi itu bisa melakukan apapun yang mereka inginkan dalam pertarungan. Meskipun mayoritas leluhur di sini adalah Dao Surgawi dan beberapa bahkan disebut sebagai tertinggi oleh murid mereka sendiri, perbedaan antara mereka dan dewa sejati terlalu besar. Sedikit mampu, dewa tertinggi matahari selatan menatap Li Qiye dari atas dengan menampilkan mata yang dalam. Mereka seperti jurang tak berujung, menimbulkan ketakutan pada jiwa musuh. Para dewa tertinggi tidak perlu menyerang karena aura mereka dapat melakukan semua pekerjaan dengan mengganggu hati Dao dan memenjarakan Li Qiye secara mental. Sayangnya, pada kenyataannya serangan mental tidak ada gunanya melawan Li Qiye karena ketabahan mentalnya yang tiada taraf. Hanya permainan anak-anak. Li Qiye tersenyum bebas, tidak terpengaruh oleh serangan para dewa tertinggi. Gemuruh. Dengan ledakan keras, Li Qiye berpikir sekilas dan cairan emas muncul dari tanah. Mata air emas ini keluar dan mengangkat Li Qiye ke langit. Mentah. Seekor naga emas raksasa juga terbang keluar dari mata air. Itu bukan hanya gambar seekor naga. Ini adalah makhluk nyata, sepertinya terbuat dari emas. Ada aura drakonik utama di dalamnya, menunjukkan bahwa ia dulunya adalah penguasa zaman kuno. Mentah. Naga emas itu mengelilingi Li Qiye seolah melindunginya. Berdengung, sisa mata air emas berubah menjadi tahta tirani, penuh aura kekuasaan. Hanya kaisar yang diperbolehkan menikmati kursi ini. Mentah. Naga itu, diam dengan badai drakonik yang menakutkan, mampu menghancurkan matahari dan bulan. Itu menghempaskan beberapa leluhur yang duduk di tangga dan hampir membuat mereka lari ketakutan. Itu hampir mengangkat kedua dewa tertinggi sampai mereka menggunakan keilahian mereka untuk stabilisasi. Itu membuat tahta itu tampak seperti harta karun drakonik dengan kejayaan tertinggi, hanya seorang kaisar yang tidak dapat menjangkau yang bisa duduk di atasnya. Dirinya biasa Li Qiye menjadi penguasa dunia dan berbagai ras. Semua orang pasti ingin tergeletak di hadapannya. Kedua dewa itu tercengang dengan pemandangan ini. Mereka membuka pemandangan surga mereka tetapi tidak dapat melihat apakah ini nyata atau hanya ilusi. Setelah mencapai level tertentu, komitmen akan mendapatkan kemampuan magis. Misalnya, ketika dua dewa tertinggi datang dengan tubuh aslinya, mata air emas dan bunga abadi akan tiba bersama Grand Dao. Semua ini cukup menginspirasi bagi setiap penonton. Namun, hanya dewa tertinggi atau kaisar yang memiliki pemandangan sebesar itu. Li Qiye ini bukanlah seorang kaisar atau dewa tertinggi. Hal yang lebih aneh adalah sesuatu seperti naga emas tidak seharusnya menjadi bagian dari kemampuan ini. Apalagi dewa tertinggi tidak bisa memanggil naga emas karena naga dewasa sama kuatnya dengan dewa tertinggi. Bagaimana mereka bisa menemukannya dengan mudah? Dewa tertinggi bisa menggunakan kemampuannya untuk menciptakan naga yang terlihat nyata dengan aura drakonik, setidaknya bagi yang lemah. Tetapi orang lain yang berada pada level yang sama dapat mengetahui bahwa itu hanyalah ilusi atau gambaran sekilas. Masalahnya sekarang adalah kedua dewa tertinggi tidak bisa memastikan apakah naga emas ini asli atau palsu. Jika itu palsu, maka seni ilusi Li Qiye terlalu jahat dan tidak dilawan, mampu menyembunyikannya dari dewa tertinggi. Tapi jika itu nyata, bagaimana mungkin junior seperti dia bisa memanggil naga emas? Bahkan seorang kaisar pun tidak dapat melakukannya dengan mudah. Bagaimanapun juga, ras naga sangatlah langka di dunia ini, terutama naga emas dewasa. Pada akhirnya, mereka berdua percaya pada skenario sebelumnya, bahwa Li Qiye memiliki mantra ilusi pamungkas yang bahkan sulit diketahui oleh dewa tertinggi. Serum emas bumi. Jilin Guanlu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengendus setelah melihat mata air emas berubah menjadi singgasana dan naga. Nenek moyang Jilin ini langsung mengetahui apa itu karena dia sangat mengenalnya. Mata air yang datang bersamaan dengan para dewa tertinggi hanyalah sebuah jenis teknik, namun hal ini tidak terjadi pada Li Qiye. Itu benar-benar mata air emas, sumber daya bawah tanah klan mereka yang disebut serum emas, tanah leluhur mereka mengandalkannya sebagai sumber listrik. Inilah alasan mengapa dia sangat terkejut melihatnya mengalir. Kedua dewa tertinggi adalah orang luar dan tidak tahu banyak tentang klan Jilin. Apalagi mereka hanya fokus pada kemampuannya.
Sementara itu, Guanlu berbaring di atas mata air emas milik klan mereka. Ini sangat mengejutkannya. Ingatlah bahwa ini adalah tanah leluhur klan mereka yang telah dikuasai oleh orang bijak yang tak terhitung jumlahnya, dewa tertinggi, dan bahkan ketiga raja abadi mereka. Hanya seorang kaisar yang mampu memaksa mata air itu keluar dari rumah mereka. Dia akhirnya mengerti bahwa sang putri benar. Li Qiye di alam daoan ini sebenarnya bisa menjadi seorang kaisar yang menggunakan cara aneh untuk kembali. Meskipun budidayanya terbatas, dia masih memiliki semua teknik dan kemampuan tertinggi seorang kaisar. Pada akhirnya, ketiganya tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ini adalah satu pikiran untuk mencipta, salah satu dari 6 wasiat dalam kitab suci. Penciptaan dimungkinkan hanya dengan satu pemikiran. Misalnya, naga emas ini diciptakan untuk memancing. Tentu saja, hal itu tidak dapat dilakukan begitu saja tanpa landasan tertentu. Imajinasi dan pemikiran saja tidak cukup, tidak ada yang bisa menciptakan sesuatu dari ketiadaan, di luar langit yang tinggi. Jadi, untuk menciptakan tahta dan naga, bahan dasarnya adalah serum emas. Ia sudah memiliki kekuatan yang agung sehingga Li Qiye menggunakannya untuk penciptaan. Tentu saja seseorang membutuhkan kemauan yang kuat dan pengetahuan yang luas. Jika seseorang belum pernah melihat tahta kerajaan, keilahian seorang kaisar, atau kekuatan naga emas sebelumnya, mereka tidak akan mampu menciptakan apapun. Paling olok-olok, mereka bisa membuat kursi biasa atau ular banjir kuning. Prasyarat terakhir adalah memiliki kemauan dan hati yang cukup kuat untuk mendukung mereka. Jika tidak, kekuatan tahta dan naga akan menghancurkan pikiran penggunanya. Teknik penciptaan pemikiran tunggal ini terdengar luar biasa di atas kertas, tetapi benar-benar menciptakan sesuatu sangatlah sulit. Hanya talenta seperti Li Qiye dengan segala kondisinya yang dapat menciptakan apapun yang dia inginkan. Inilah alasan mengapa kedua dewa tertinggi mengambil kesimpulan yang salah. Itu bukan karena pengetahuan mereka terbatas tetapi peluangnya sangat kecil. Bayangkan saja, seseorang dengan hati dao terhebat dan pengetahuan tak terbatas selain mengolah kitab suci, berapa banyak makhluk-makhluk ini yang telah muncul dalam sejarah. Hanya satu. Jadi, kedua dewa tertinggi itu salah. Baiklah, kalian berdua punya masalah untuk diambil bersamaku. Li Qiye tampak seperti seorang kaisar sambil duduk di singgasananya dengan aura lonjakan yang melonjak. Semua orang terkejut melihat ini, terutama para leluhur dari kekuatan besar. Mereka menjadi pucat karena pemandangan menakjubkan ini. Seseorang di alam daoan dapat menciptakan suasana kerajaan ini. Meski hanya ilusi, namun terasa begitu nyata dan membuat orang lain tersesat di dalamnya. Tidak perlu terlalu diam, gunakan cara apapun yang kamu punya dan aku akan menghibur kalian berdua. Membunuh satu atau dua dewa tertinggi bukanlah masalah besar. Li Qiye berkata dengan santai. Pernyataan yang mendominasi ini tentu saja mengejutkan para leluhur dari kekuatan besar. Di luar dewa tertinggi sendiri, hanya kaisar yang berani mengucapkan kata-kata, membunuh dewa tertinggi. Keduanya tidak mudah terprovokasi karena mereka telah melihat badai yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu. Meski begitu, mata mereka masih menyala karena niat membunuh setelah mendengar ini. Itu mirip dengan letusan banyak matahari, membuat takut semua penonton. Batu, Jilin Guanlu menyela saat ini, tuan-tuan, mungkin terjadi kesalahpahaman. Semua orang di sini adalah ahli yang berpengaruh di masa kini, pembicaraan saja dan perubahan permusuhan menjadi persahabatan. Guanlu tentu saja tidak ingin terjadi pertengkaran di klannya. Salah satunya diketahui adalah eksistensi tertinggi yang asal-usulnya tidak, yang lainnya adalah dua dewa tertinggi. Jika terjadi perkelahian, itu benar-benar akan menjadi peristiwa yang menggemparkan dunia, bukan peristiwa yang menyenangkan terlepas dari pemenangnya. Hidup dibalas dengan hidup, akhir yang pantas bagi seorang pembunuh. Aturan agung, dewa tertinggi berbicara dengan cara yang pasti. Ini tidak bisa dimaafkan. Matahari Selatan menambahkan, meskipun dia tidak menetapkan Grand Rule, nadanya tetap agresif. Inilah perbedaan maksud antara Southern Sun dan Grand Rule. Southern Sun ingin mendapatkan kembali reputasinya sementara Grand Rule bertujuan untuk membalas dendam. Kedua dewa tertinggi ingin menyelesaikan masalah dengan Li Qiye, meski dengan tujuan yang berbeda. Southern Sun hanya ingin mendapatkan kembali reputasinya yang hilang karena niat ilahi. Dihancurkan di depan umum oleh seorang junior.
Karena dia masih hidup, hal ini akan berdampak besar pada prestisenya jika dia mengabaikannya. Tentu saja, membalas dendam atas kematian Li Tianhao adalah masalah kenyamanan. Ini hanyalah masalah kecil. Meskipun dia menyukai Tianhao, dewa tertinggi seperti dia memiliki terlalu banyak keturunan hingga terhitung, beberapa ratus, bahkan 1000. Bahkan jika Tianhao adalah favoritnya, dia tidak serta-merta muncul hanya untuk membalas dendam. Meskipun kemungkinan munculnya eksekusi surgawi jauh lebih rendah bagi dewa tertinggi dibandingkan dengan seorang kaisar, masih ada peluang. Pembalasan digunakan di sini hanya sebagai alasan. Dia tidak bisa mengatakan kepada dunia bahwa dia sengaja menyusahkan Li Qiye hanya karena wajahnya saja. Jadi, balas dendam adalah alasan yang sempurna dan bisa dibenarkan. Ini tidak terjadi pada peraturan besar karena dia benar-benar ingin membalas dendam pada Jin Shenlong. Dia siap mengambil risiko kesengsaraan surgawi hanya untuk melakukannya. Li Tianhao hanyalah salah satu dari banyak keturunannya, ada batasnya tidak peduli seberapa besar Southern Sun menyukai anak laki-laki itu. Di sisi lain, Shen Jinlong adalah putra Grand Rule, satu-satunya yang memiliki garis keturunan aslinya. Grand Rule tidak memiliki anak sampai di kemudian hari. Dari sini, bisa dibayangkan betapa pentingnya Jinlong di matanya, yang berpotensi menjadi yang paling penting di antara semua orang. Karena alasan yang berbeda, Grand Rule dan putranya tidak memiliki hubungan dekat. Agak tegang karena Jinlong tidak ingin orang lain tahu tentang ayahnya. Inilah alasan mengapa tidak ada yang diketahui. Meskipun demikian, Jinlong tetaplah putra satu-satunya. Grand Rule akan mengecewakan demi keturunannya. Inilah mengapa dia memutuskan untuk menekan klan Jilin. Ingat, klan tersebut masih memiliki 2 kaisar yang masih hidup. Dia tidak terlalu menjadi ancaman terhadap klan karena masih ada dewa tertinggi lainnya juga. Ini adalah langkah yang relatif berisiko bagi dewa tertinggi untuk menekan raksasa seperti Jilin. Meski begitu, dia tetap memilih untuk melakukannya. Itu menunjukkan tekadnya yang teguh dan keinginannya untuk membalas dendam. Li Qiye sama sekali tidak peduli dengan perasaan mereka saat ini dan dengan santai berkata, datang satu persatu atau bersama-sama. Pria itu membual tentang melawan 2 dewa tertinggi sekaligus tanpa mempedulikan keheranan para leluhur yang duduk di tangga batu. Ini mungkin pemuda paling agresif yang pernah mereka lihat. Ekspresi para dewa tertinggi memburuk dan berhasil terprovokasi meskipun mereka memiliki banyak pengalaman hidup. Ditunjukkan dengan penghinaan seperti itu oleh seorang junior sebelum semua orang mengharuskan mereka mengurusnya. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa tetap tenang di kemudian hari. Junior yang sombong, seorang leluhur yang melangkah maju dan dengan dingin berkata, saya akan mengambil pertempuran pertama menggantikan tuan saya Unteka melihat sejauh mana Anda mampu. Aura melonjak dengan bayangan samar ular piton di belakangnya. Ini tampak seperti binatang buas pada era primal dengan kesan menyeramkan, terutama matanya. Sekali ditata oleh mereka, orang-orang tidak akan bisa berhenti bergidik. Penguasa piton emas, seseorang berkata dengan pelan. Kebanyakan leluhur yang duduk di tangga mengenalinya. Ini adalah leluhur terkenal di seluruh pure yang berasal dari Shrouding Sun sebagai murid Grand Rule. Dia adalah seorang dao surgawi dengan 135 juta unit kekacauan. Ini adalah karakter yang cukup tangguh di dunia ini. Ingatlah bahwa 50 juta unit kekacauan adalah persyaratan untuk menerobos Dao Sein ke Dao Celestial. Namun, untuk Dao Celestial terbaik, menawarkan 50 juta unit Cao bukanlah Dao Celestial. Ini adalah tuntutan kaum lemah. Di mata orang-orang besar, hanya 100 juta unit kekacauan atau lebih yang dianggap sebagai Dao surgawi asli. Biasanya, makhluk surgawi dengan jumlah 300 juta atau lebih dapat bersaing memperebutkan kehendak surga atau menjadi dewa. Jadi, ini adalah pintu menuju tingkat berikutnya. Tentu saja ada yang mengungkapkan. Di 13 benua, bahkan beberapa penyimpangan yang memiliki lebih dari 600 juta unit kekacauan masih belum dapat mencapai tingkat berikutnya. Golden Python Sovereign dengan 135 juta unit chaos merupakan indikasi kekuatan. Jika 50 juta unit kekacauan dianggap sebagai makhluk surgawi setengah langkah, maka penguasa pastilah ahli di antara makhluk surgawi. Dia jauh lebih lemah dibandingkan dengan Jilin Guanlu dengan 300 juta unit kekacauan tetapi budidayanya masih cukup untuk melakukan apapun yang dia inginkan di seluruh Jilin atau bahkan di seluruh pure. Berdengung,
Busur besar yang diselimuti auranya adalah senjata pilihannya, sepertinya terbuat dari emas dengan cahaya oranye kuning. Senjata Dao seorang kaisar agung tingkat bela diri oranye. Seorang leluhur dengan lantang mengungkapkan. Shrouding Sun pada akhirnya merupakan garis keturunan warisan dengan senjata yang ditinggalkan oleh nenek moyangnya. Ini adalah busur menembak matahari, itu adalah senjata pasca kelahiran tetapi tingkat oranye membuatnya cukup kuat. Kira-kira sendiri sudah cukup kuat tetapi dengan senjata genggaman di tangan, itu mencapai puncaknya pada kekuatan yang akan menakuti semua orang. Ledakan, medan perang kuno perlahan muncul dari klan Jilin, penuh energi kekacauan dan terkunci rapat dengan untaian hukum Dao. Jika semua orang ingin berkelahi, pergilah ke medan perang. Guanlu dengan lembut menghela nafas dan menyerah untuk mencoba menjadi penengah. Tidak ada cara bagi Guanlu untuk mengubah pikiran Shen Qianjun dalam membalas dendamnya. Mungkin hanya dewa tertinggi dengan 10 totem atau lebih atau raja abadi dari klan mereka yang mampu melakukannya. Bocah, ayo! Golden Python Sovereign berteriak pada Li Qiye. Dalam sekejap mata, dia melepaskan semua energi kekacauannya. Itu muncul seperti lautan yang dilepaskan pada saat yang bersamaan. Kekuatan ini menyerang langit dan hampir membukanya. Semua keberadaan tampak tidak berarti di hadapan aura agung ini karena energi seperti lautan ini dapat menghancurkan semuanya secara instan atau membentuk sebuah benua. Orang-orang menahan napas dan menatap Li Qiye. Ini adalah seorang ahli sejati sehingga mereka sangat ingin melihat bagaimana Li Qiye akan menghadapinya. Penguasa tidak keluar dengan gegabah dan juga bukan upaya untuk mengintai musuh demi nomor berapa. Dia juga ingin melihat apakah Li Qiye memiliki kekuatan nyata atau itu semua hanyalah ilusi. Kalau begitu, aku akan memanjakanmu. Li Qiye tersenyum santai dan mengulurkan tangan ke depan. Ada banyak patung dengan berbagai bentuk dan bentuk di medan perang ini, seperti naga, binatang buas, dan burung ganas. Li Qiye sedang menyentuh patung Phoenix di sisi kanan. Dengan telapak tangan di atasnya, dia menutup matanya dan mengumpulkan akalnya. Kicauan. Patung itu benar-benar hidup kembali. Burung Phoenix segera merentangkan sayapnya dan menggerakkan tubuhnya. Semua orang menjadi konyol setelah melihat ini, termasuk Dewa Matahari Selatan dan Dewa Matahari terselubung. Keduanya menjadi serius dan menatap makhluk hidup tersebut. Wah! Seluruh tubuh burung Phoenix terbakar. Nyala api yang berkobar ini bisa membakar segala sesuatu di dunia ini. Ini adalah api samadhi yang ingin menyampaikan semua makhluk hidup. Semua orang membuka pandangan surga mereka untuk melihat apakah itu burung Phoenix atau bukan. Namun, mereka menganggap nyala api ini sangat nyata dan tidak menyerupai ilusi sama sekali. Pekikan, burung itu membubung tinggi di angkasa, meninggalkan jejak yang menyala-nyala di jalurnya. Api samadhi bahkan bisa membakarnya sendiri, tidak ada yang bisa menghentikan kekuatan terornya. Apakah itu benar-benar burung Phoenix? Kedua dewa tertinggi itu bingung, puas. Pertama, itu adalah naga emas yang tercipta dari mata air. Sekarang, itu adalah patung yang berubah menjadi burung Phoenix. Teknik ini bahkan lebih jahat daripada mengubah batu menjadi emas, tidak, bahkan lebih sulit dipercaya daripada memanggil burung Phoenix atau naga. Setelah mencapai level tertentu, tidak sulit bagi seseorang untuk mengubah batu menjadi emas. Memanggil binatang suci jauh lebih sulit, hampir mustahil, tetapi masih ada peluang. Misalnya, jika seorang kaisar telah merawat atau menjinakkan burung Phoenix atau naga, maka dia dapat memanggil salah satunya. Ditambah lagi, pemanggilan jenis ini didasarkan pada memiliki monster terlebih dahulu. Kalau tidak, binatang buas apa yang akan mereka panggil? Namun, Li Qiye tidak memiliki hal semacam itu. Mungkin ada argumen yang dibuat untuk naga emas, bahwa Li Qiye sudah memilikinya sebelumnya. Namun, semua orang menghidupkan kembali patung Phoenix itu. Ini adalah bagian yang paling aneh. Bisakah dia melahirkan dari ketiadaan, memberikan kehidupan pada patung Phoenix ini hanya dengan satu sentuhan? Ini tidak mungkin dan berada di luar jangkauan makhluk hidup. Hanya langit dan bumi yang bisa memberikan kehidupan. Bahkan kaisar pun tidak dapat melakukannya karena mereka tidak mampu menciptakan kehidupan. Sayangnya, seekor burung Phoenix yang hidup dan nyata sedang terbang di depan mata mereka. Mustahil, kedua dewa tertinggi tidak percaya. Jika Li Qiye memiliki kemampuan untuk menciptakan kehidupan, maka dia akan menjadi surga tertinggi, bukan makhluk fana.
Langit yang tinggi adalah satu-satunya, bocah ini tentu saja bukan. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa itu hanyalah ilusi belaka atau bahwa bocah ini memiliki teknik luar biasa untuk mengubah ilusi menjadi kenyataan semu, seperti burung phoenix ini. Sayangnya, ini jauh dari kebenaran. Penciptaan satu pemikiran ini membuat Li Qiye menggunakan niatnya untuk mengubah patung itu menjadi burung phoenix berkekuatan penuh. Ini karena hati daunnya yang kuat, mampu memikul penciptaan burung phoenix ini. Kalau tidak, dia akan menjadi korban pertama sama di flame-nya. Pekikan, burung phoenix melompat ke langit medan perang sebelum terjun menuju penguasa dan menyerang dengan apinya. Gemuruh, langit benar-benar rusak oleh api samadi yang deras, mengakibatkan diturunkannya besar-besaran. Apapun yang tenggelam di dalamnya akan langsung berubah menjadi abu. Nenek-nenek di tangga merasa ngeri karena pemandangan ini. Temui aku, penguasa tidak takut sama sekali dan mengeluarkan seruan perang. Berdengung, semua energi kekacauannya mengalir ke haluan dan menjadikannya cemerlang. Dengan beberapa suara menggema, sebuah panah yang sangat tajam muncul. Talinya ditarik ke belakang sebelum pelepasan terakhir. Ledakan, anak panah ini membuat dunia bergetar dengan aura meletusnya yang meletus dan berkumpul di titik-titik. Tidak ada perlawanan terhadap panah khusus ini, tidak ada yang meremehkan kemampuannya menembus ruang angkasa dan matahari. Di bawah pemberdayaan 135 juta unit kekacauan, kekuatan kehancuran panah kerajaan benar-benar mengagumkan. Bahkan jika itu jauh lebih lemah dibandingkan jika seorang kaisar sendiri yang menembak, lawan lain pada level yang sama tanpa senjatanya tiak akan mampu menghentikan panah ini. Mereka akan langsung tertusuk sampai mati dengan satu pukulan tanpa ada kesempatan untuk melawan. Engah, burung phoenix melebarkan sayapnya untuk merespons dan mengumpulkan semua api di langit. Detik berikutnya, nyala api berubah menjadi pintu kristal berkilau dan melindungi binatang di dalamnya. Bang! Panah yang mengejutkan ini berhenti sepenuhnya. Bahkan senjata seorang kaisar tidak dapat menghentikan penghalang api pertahanan ini. Mustahil! Kedua dewa tertinggi bangkit dari tempat duduk mereka sementara leluhur lainnya ternganga. Kalau begitu, itu benar-benar burung phoenix. Orang-orang terguncang karena ekspektasi mereka sebelumnya. Mereka mengira itu hanya ilusi sebelumnya tetapi untuk sesuatu yang dapat menghentikan panah kekuasaan dengan begitu mudah menggunakan kekuatan sendiri, pasti ada seekor burung phoenix yang nyata. Sebuah bantuan ilusi tidak memiliki peluang untuk melakukannya tanpa senjata yang berbeda. Kedua dewa tertinggi berdiri dan menatap tajam ke arah burung phoenix ini. Segalanya menjadi kacau karena ilusi ini tidak mampu menghentikan panah seorang kaisar. Jilin Guanlu merasakan hal yang sama dengan mulut terbuka lebar. Bagaimana burung phoenix palsu bisa menghentikan panah kekaisaran? Ledakan, diluncurkan, diluncurkan. Setelah anak panah pertama dihentikan, penguasaan tubuh menutupi cahaya karena dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melepaskan beberapa lusin anak panah dalam satu tarikan napas. Rentetan panah penghancur bintang ini memiliki tingkat kehancuran yang tiada taraf. Mereka menabrak penghalang api satu demi satu, menciptakan riak di permukaan. Tampaknya jika ini terus berlanjut, penguasa sebenarnya bisa menerobos. Para penonton benar-benar tenggelam dalam pertarungan ini. Jika serangan ini tidak dapat menembus penghalang ini, maka mereka perlu berspekulasi tentang awal mereka lagi. Penguasa ingin membuka jalan bagi kecerahan jadi dia berusaha keras untuk mengetahui teknik Li Qiye. Dia tidak keberatan membuang sejumlah besar energi kekacauan untuk melepaskan panah-panah ini ke penghalang api, dan ingin menghancurkannya dalam waktu singkat-singkatnya. Pekikan, dengan ledakan yang keras, burung phoenix memancarkan api samadi yang lebih besar lagi seperti tsunami yang mengamuk di langit. Gelombang api penghancur galaksi ini turun untuk kedua kalinya. Meskipun ada serangan gencar dari penguasa, dia tidak bisa melewati penghalang untuk mencapai burung itu. Dia benar-benar terpana dari serangan balik karena dia menempatkan seluruh fokusnya pada serangan, tidak ada waktu untuk melarikan diri. Ah! Api tirani menenggelamkannya, tidak meninggalkan setitik pun debu tulang. Semua orang bergidik setelah melihat kematian cepat seorang dao surgawi dengan 135 juta unit kekacauan. Ini terlalu berat untuk diterima. Mereka akhirnya percaya bahwa Li Qiye telah menghancurkan keinginan Southern Sun di masa lalu. Ekspresi Shen Qianjun menjadi sedingin kabut karena dia hanya bisa menyaksikan muridnya dibakar sampai mati. Karena pria itu ingin melawan Li Qiye,
partisipasinya sangatlah tidak terhormat. Menabrak, burung Phoenix terbang kembali ke posisi semula dan menutup sayapnya. Api Samadhi menghilang, burung yang menindas tadi sekarang menjadi patung lagi. Semua orang melihat lebih dekat. Ini memang hanya ukiran batu Phoenix, tidak ada yang luar biasa. Kematian sang penguasa membungkam suasana. Ekspresi Grand Rule menjadi serius. Pertama, putranya, Shen Jinlong, yang meninggal bagi Li Qiye. Sekarang, bahkan murid kesayangannya pun tidak dapat melarikan diri. Akan aneh jika dia tidak marah saat ini. Ini adalah perseteruan yang tidak bisa didamaikan. Nenek moyang lain di sini tidak berani mengatakan apapun dan hanya menatapnya. Dari awal hingga akhir, dia bahkan tidak mengangkat satu jari pun dan diam-diam duduk di sana sementara penguasa piton emas berhamburan bersama angin. Teknik macam apa ini? Southern Sun, mau tidak mau bertanya, melupakan tujuan awalnya untuk mendapatkan kembali mukanya dengan mengalahkan Li Qiye. Setelah melihat pertunjukan kekuatan ini, Southern Sun memenuhi rasa ingin tahu dan pertanyaan. Beberapa waktu lalu, dia mengira segala sesuatu hanyalah seni ilusi, meski terlihat realistis. Setelah kematian sang penguasa, dia memahami bahwa bukan itu masalahnya. Itu adalah teknik tertinggi yang belum pernah mereka lihat atau dengar sebelumnya. Ingatlah bahwa kedua dewa tertinggi ini telah hidup lama dengan pengetahuan yang luar biasa. Mereka telah melihat dan berbicara dengan kaisar, tidak banyak teknik yang tidak mereka sadari di dunia ini. Namun kenyataannya mereka belum pernah melihat teknik dari kitab pikiran sebelumnya, tidak aneh jika mereka tidak mengetahuinya. Purewood Divine Emperor adalah satu-satunya orang selain Li Qiye yang pernah berlatih dengan kitab suci sebelumnya. Sayangnya, terlalu sedikit orang di 13 benua yang pernah bertemu dengannya. Ada rumor yang menyatakan bahwa tidak lebih dari 5 orang yang benar-benar melihat kaisar dan siapa yang tahu berapa banyak di antara mereka yang pernah melihat Purewood menggunakan teknik dari kitab pikiran. Mungkin ini pertama kalinya di dunia melihatnya, berkat Li Qiye. Sebuah pemikiran untuk menciptakan banyak sekali hukum dan semua makhluk hidup, seseorang yang berkeinginan untuk memahami alam semesta. Li Qiye dengan bebas tersenyum dan berkata, Southern Sun dengan hati-hati mengembalikan kata-kata itu di kepalanya dan memikirkan misteri di dalamnya. Sementara itu, para leluhur lainnya menganggap pernyataan tersebut terlalu sombong. Hanya surga yang tinggi yang mampu melakukan hal seperti itu. Bahkan kaisar pun tidak memiliki hak istimewa ini. Omong kosong, kamu pikir kamu mampu melakukan tugas seperti itu? Aturan besar ditampilkan sebelum berbicara dengan otoritas. Li Qiye tidak peduli dengan skeptisisme tersebut dan menjawab, ayo, coba dan lihat. Grand Rule memiliki kilatan mematikan di matanya. Setiap helainya sama ganasnya dengan pedang paling ganas. Mereka bisa dengan mudah membuat daging cincang dari seseorang. Bahkan sebelum Grand Rule melakukan apapun, orang-orang yang hadir merasakan sedikit rasa sakit di kulit mereka karena berkumpulnya. Guanlu maju lagi dan berkata, Tuan-tuan, bagaimana kalau semua orang mundur memilih? Southern Sun tidak keberatan. Dia hanya ingin mendapatkan kembali wajahnya tetapi setelah melihat teknik Li Qiye, dia merasa perlu untuk berhati-hati. Keraguan-raguan muncul untuk memberi pelajaran pada Li Qiye. Dia tidak yakin bahwa dia mampu melakukannya dengan sukses. Sekali gagal, hal itu hanya akan memperburuk keadaan. Guanlu memperhatikan hal ini dan melanjutkan, Grand Dao itu panjang, perseteruan dan balas dendam terjadi setiap hari seiring dengan persaingan para pemuda. Jalan menuju tahta penuh dengan tulang, setiap hari, seorang jenius akan jatuh. Astaga, mungkin tidak pantas bagi kalian berdua untuk membela juniormu. Jika Anda bersedia, klan kami akan menjadi mediator perdamaian dan perdamaian. Guanlu dengan tulus menasihati. Dia terutama mengarahkannya ke Grand Rule karena dia bisa melihat bahwa Southern Sun mulai mengubah pikirannya. Selama dia bisa menjanjikan aturan besar, dia akan mampu menenangkan situasi yang ada. Pada saat yang sama, dia tidak punya harapan untuk meyakinkan Li Qiye. Seperti yang dikatakan sang putri, ini adalah eksistensi tertinggi yang turun ke alam fana. Ini bisa menjadi semacam pelatihan baginya. Meskipun beberapa dewa tertinggi bisa dibandingkan dengan kaisar, peraturan besar jelas bukan salah satu dari mereka. Jadi, Li Qiye tidak akan takut padanya. Faktanya, dia mungkin tidak mempertimbangkan pria itu sama sekali. Saat ini, Guanlu harus menjanjikan aturan besar.
Selama Grand Rule menyetujuinya, tidak masalah melakukan hal yang sama pada Southern Sun. Perseteruan mau tidak bisa dimaafkan, tidak ada jalan kembali. Aturan besar diucapkan dengan dingin. Dia tidak bermaksud menyelesaikan masalah ini secara damai. Putra dan muridnya telah dihilangkan, tidak mungkin dia bisa menelan kemarahan ini. Tidak peduli apakah Li Qiye memiliki teknik yang tak terpecahkan atau tidak, dia harus membalas dendam. Kematian mereka tidak boleh sia-sia. Guanlu terus membujuk orang yang keras kepala itu, "Ya Tuhan, sungguh mengagumkan membalas dendam untuk keturunan dan muridmu. Namun, sebagai seorang visioner cerdas yang berdiri di puncak, Anda harus tahu bahwa hidup bukanlah jalan yang mulus. Klan Jilin tidak ingin melihat anggotanya dibunuh di wilayah kami, tapi kami juga tidak ingin melihat konflik lebih lanjut. Apakah kamu akan membiarkan ini pergi atau tidak?" Dia dengan jelas menyampaikan maksudnya, klan tidak mendukung dewa tertinggi untuk membalas dendam. Itu menunjukkan bahwa mereka berdiri di sisi yang sama dengan Li Qiye. Meskipun Guanlu tidak melakukan konfrontasi, peraturan besar harus berhati-hati karena Guanlu mewakili klan Jilin. Mereka memiliki dewa tertinggi yang setingkat di bawahnya, belum lagi dua kaisar. Para leluhur di sini saling bertukar pandang sebelum bergidik. Klan tersebut telah mengungkapkan pendapatnya tentang masalah ini. Seharusnya mereka memihak anak sungainya sendiri, namun memilih mediasi. Hanya ada satu penjelasan, lawannya terlalu kuat. Mereka mengingat dan mengingat kembali kematian penguasa Piton Emas. Seberapa kuatkah Li Qiye ini? Tidak ada seorang pun yang yakin dengan pertanyaan khusus ini. Seorang anggota yang hanya memiliki beberapa ratus unit kekacauan sebenarnya tidak dapat diduga. Memang cukup aneh. Orang-orang mulai bertanya-tanya apakah Grand Rule benar-benar bisa mengalahkan Li Qiye dalam pertempuran. Dalam keadaan normal, setiap orang secara alami akan memilih dewa tertinggi daripada juniornya. Hal ini tidak terjadi pada saat ini. Saya tidak akan berbagi langit yang sama dengan membunuh anak saya. Kehidupan untuk kehidupan. Salah satu dari kita akan mati hari ini. Kata aturan besar dengan resolusi. Pikirannya tidak berubah saat putra satu-satunya menghilang. Ya Tuhan, Guanlu memulai lagi. Dia berusaha melindungi Grand Rule, bukan Li Qiye. Obsesinya untuk membalas dendam akan menjadi kematian. Dewa tertinggi tidak terlalu menentang keberadaan tertinggi seperti Li Qiye. Penatuaji, ini adalah pemandangan pribadiku, ini tidak ada batasan dengan sekte. Bahkan jika aku mati dalam pertempuran, kirimkan saja pesan ke Shrouding Sun, tidak perlu membalas dendamku. Peraturan besar menyela Guanlu dan berkata dengan tenang. Kalau begitu, berhati-hatilah. Apalagi yang bisa Guanlu katakan setelah mendengar ini? Southern Sun juga ingin ikut campur. Mulutnya sedikit terbuka tapi berubah menjadi desahan pelan. Dia tidak ingin menghentikan Grand Rule melakukan hal itu karena perbedaan tujuan mereka. Grand Rule harus membalaskan dendam putra satu-satunya, meskipun anak laki-laki itu tidak bersedia menjadi ayah. Dia bersedia melakukan apa saja demi Jinlong. Di sisi lain, Southern Sun memiliki beberapa ratus keturunan. Dia tidak bisa membalas dendam mereka semua yang terjatuh di jalan menuju Dao. Bahkan 10 klon saja tidak akan cukup untuk melakukannya. Junior, ayo, salah satu dari kita akan turun hari ini. Grand Rule berdiri dengan kilatan cahaya di matanya saat dia menatap ke arah Li Qiye. Dia tidak berusaha menyembunyikan rasa haus darahnya sama sekali. Grand Rule tidak lagi peduli saat ini setelah memberitahu Guanlu bahwa ini adalah penghalang pribadi. Itu tidak ada hubungannya dengan sekte mereka. Para leluhur di sini menyaksikan dengan napas tertahan. Dewa tertinggi akan mengambil tindakan, inilah pertarungan pamungkasnya. Li Qiye tidak acuh tak acuh pada singgasananya bahkan sebelum tantangan dari dewa tertinggi. Ia berkata datar, jika kamu ingin bertemu kembali dengan putramu di Sungai Kuning, aku akan cocok. Bagaimana kamu ingin mati? Kaulah yang bernafas. Peraturan besar menderu dengan kekuatan yang menghancurkan matahari dan bulan. Dia menjadi marah setelah anaknya dibesarkan. Dia mengambil satu langkah dan melintasi seluruh dunia. Makhluk langit bergerak mengikuti langkahnya sementara alam semesta terbalik. Dia langsung muncul di hadapan Li Qiye dengan sebuah pukulan yang dilempar. Bang! Meledaknya bahkan sebelum ada hubungannya dengan pukulan tersebut. 6 dao dan siklus hilang bersama angin. Ledakan. Jaraknya hanya beberapa senti saja dari sambungannya dengan kepala Li Qiye.
Ingatlah bahwa pukulan keilahian ini sama besarnya dengan alam yang tak terhitung jumlahnya, yang mampu menghancurkan segalanya. Penonton tercengang dengan kekuatan ini. Sayangnya, beberapa inci terakhir tidak dapat dilampaui seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang menghentikan pukulannya dan membubarkannya. Mengaktifkan, Grand Rule tidak menyerah dan meraung. Keilahiannya meletus dengan semua kekacauan energi yang mengarah ke langit. Gemuruh. Semburan saja tidak cukup untuk menggambarkan letusan ini. Seolah-olah kekacauan energi dunia telah meledak. Hasilnya adalah gelombang kejut seperti banjir yang dapat mengakhiri dunia. 3 totem muncul di belakang Grand Rule, masing-masing menyerupai dunia terpisah dengan Grand Dao unik, diberdayakan oleh kekacauan energi yang sangat besar. Sebelumnya, 135 juta unit Chaos milik Golden Python Sovereign cukup menakutkan tetapi tampaknya terlalu kecil dibandingkan dengan kekuatan Grand Rule. Totemnya yang ketiga adalah 3 dunia dengan energi kekacauannya masing-masing. Sulit mengukur kuantitas hanya dengan angka. 3 totem. Seorang leluhur berteriak cemas. Semua orang tahu bahwa aturan utama telah menjadi dewa tertinggi sejak lama, tetapi tidak ada yang tahu tingkat pastinya. Beberapa orang terkejut melihat 3 totem. Ledakan. Tinjunya menjadi cemerlang setelah diperkuat dengan kekuatan 3 dunia. Serangan yang dihasilkan 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Gemuruh. Pada akhirnya, dia menerobos pertahanan tak kasat mata dan mencoba menyambungkan pukulannya. Tidak baik. Reaksi pertama banyak orang adalah berteriak, bukan karena khawatir terhadap Li Qiye. Itu hanyalah reaksi alami dari tontonan yang mengejutkan itu. Ledakan. Pukulan itu gagal lagi karena Li Qiye tidak bisa ditemukan, namun gelombang kejut yang tersisa menghancurkan banyak patung di medan perang. Sebuah lubang dalam berbentuk kepalan tangan tertinggal di tengahnya. Ingatlah bahwa setiap sudut klan Jilin telah diperkuat oleh orang bijak dan raja yang bijaksana. Meski begitu, pukulan dewa tertinggi masih menimbulkan beberapa kerusakan. Li Qiye tiba-tiba muncul di lokasi berbeda, masih bersama singgasana dan naga emas. Kitab suci ruang dan pikiran mengizinkannya melakukan apapun yang diinginkannya. Dia bisa muncul di koordinat ruang dan waktu manapun tanpa kesalahan sedikit pun. Hanya 3 totem yang belum ditetapkan namun kamu ingin menantangku. Sangat lemah. Dia dengan acuh tak acuh menyatakan. Para leluhur saling menatap setelah mendengar ini. Apalagi dewa tertinggi dengan 3 totem tidak cukup untuk menantangnya. Pernyataan ini cukup mendominasi. Dewa tertinggi menggabungkan energi Dao, istana, dan kekacauan mereka menjadi satu totem. Itu memungkinkan mereka untuk melompat keluar dari alam surga dan memberi mereka kemampuan untuk menantang kaisar. Dewa dengan 12 totem berasal dari alam kuno. Dewa kuno adalah eksistensi teratas dari jalur budidaya khusus ini, sementara seorang kaisar dengan 12 wasiat adalah yang teratas dari yang lain. Namun, jumlah saja tidak cukup bagi dewa tertinggi untuk melawan seorang kaisar. Apa yang harus dilakukan oleh dewa tertinggi dengan 3 totem untuk melawan seorang kaisar dengan 3 keinginan? Sederhananya, mereka perlu membentuk satu set, artinya bisa saling mendukung. Tentu saja, satu set yang terdiri dari 3 orang adalah yang paling mendasar. Jumlah totem dalam satu set bisa lebih banyak. Ada banyak rumor mengapa hanya dewa tertinggi dengan set yang mampu menantang kaisar. Hanya dengan mencapai level itu barulah orang bisa mengetahui preferensinya. Rumor mengatakan bahwa dengan satu set, dewa tertinggi bisa mengetahui misteri 4 gambar di Istana Takdir. Melalui pemahaman mereka, kekuatan sejati mereka akan terlihat. Kekuatan keempat gambar itu unik di dunia ini dan bagi individu. Jenis kekuatan ini disebut anima. Biasanya, seorang yang berkuasa tidak akan pernah bisa memahami kekuatan ini. Bahkan para kaisar, pada awalnya tidak menyadarinya, sampai mereka memiliki 3 surat wasiat. Sama dengan dewa tertinggi, mereka membutuhkan 3 totem sebelum memahami anima. Dengan jiwa kekuatan batin, dewa tertinggi akhirnya mampu menantang kaisar. Hanya memiliki jumlah totem yang sama saja tidaklah cukup. Aku masih bisa membunuhmu tanpa anima. Grand Rule masih percaya diri seperti sebelumnya, sangat ingin menjatuhkan pria itu. Tuan-tuan, silakan masuk ke medan perang kuno. Jilin Guanlu segera bertanya. Pertarungan tingkat ini terlalu bahkan menghancurkan bagi klan Jilin. Peraturan besar naik ke atas panggung dan menunjuk ke arah Li Qiye, ayo, aku tidak akan berhenti sampai kamu mati. Baik sekali, Li Qiye tersenyum dan berkata.
Dia berhenti melihat Grand Rule dan menatap ke kejauhan dengan matanya yang menjadi kabur. Berdengung. Saat ini, seseorang keluar dari klan Jilin dan naik ke atas panggung. Semua orang menatap tajam karena ini hanyalah sosok yang samar, tidak ada yang bisa melihatnya dengan jelas tetapi mereka tahu bahwa itu adalah seorang wanita, dilihat dari konturnya yang indah. Jantung Jilin Guanlu berdebar kencang setelah melihat sosok tersebut sambil merasakan keresahan. Ini adalah, Southern Sun juga mengangkat kelopak mata. Dia jauh lebih tua dari Grand Rule sehingga dia telah mengalami banyak generasi. Meskipun tidak berada di puncak hierarki dewa tertinggi, dia telah melihat 3 raja klan Jilin. Kamu tidak akan melawan dirimu sendiri. Grand Rule di dalamnya sambil menatap Li Qiye dengan cemoohan. Dia tentu saja ingin menjatuhkan tubuh asli Li Qiye untuk membalas dendamnya. Melawanmu. Mata Li Qiye yang kacau menjadi jelas kembali saat dia menjawab dengan datar, satu pemikiranku saja sudah cukup. Bunuh dulu jika kamu mampu, maka aku akan melawanmu dengan wujud asliku. Semua orang menarik napas dalam-dalam setelah mendengar ini. Ada yang berpikir untuk melawan dewa. Hanya kaisar dengan 12 wasiat yang bisa melakukan hal seperti ini di dunia ini dan mengalahkan dewa tertinggi 3 totem. Baiklah, aku akan membunuhnya dulu. Aturan besar meraung. Kamu tidak akan memiliki kesempatan ini. Mata Li Qiye menjadi sangat panas seperti 2 matahari, tidak ada yang bisa membuka mata mereka sebelum kilatan cahaya yang menyilaukan ini. Dalam sepersekian detik ini, hati Dao Li Qiye mengerahkan keinginan yang paling tidak bisa dipatahkan, artinya kekuatan kemauannya sebanding dengan kekuatan sosok cantik itu. Berdengung, sosok itu langsung mengambil tindakan dan mengangkat tangannya, menciptakan galaksi seperti cakram yang terbang langsung menuju dewa tertinggi. Dampak dari bintang yang tak terhitung banyaknya menghancurkan struktur ruang dan waktu tempat dia berdiri dan membuatnya jatuh ke dalam ruang yang kacau. Dia dengan gila melolong ketika 3 totem di belakangnya menjadi cemerlang. Energi kekacauan di dalamnya segera berubah menjadi tembok besar yang membentang melintasi ruang dan waktu selama jutaan mil dan ribuan tahun. Gemuruh. Bintang-bintang terus merobohkan tembok besar ini mencoba menjangkau ruang yang kacau. Bahkan kekuatan totem tidak bisa menghentikan serangan pertama dari sosok ini. Mati. Dewa tertinggi tidak menunggu saat dia melihat tembok itu runtuh bagian demi bagian. Dia mencoba kembali berinisiatif dengan menusukkan tombak. Memperbaiki. Dorongan itu membawa niat tertingginya sambil memiliki 8 variasi, masing-masing membawa momentum yang sangat besar. Namanya adalah Breaking Momentum, teknik tombak kebanggaannya dan salah satu seni dewa terbaik. Bang, 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 bintang-bintang di galaksi dihancurkan oleh 8 variasi. Sungguh luar biasa melihat setiap dorongan menghancurkan sebuah bintang, menghasilkan kehancuran yang menyerupai kembang api setiap saat. Nenek moyang di sini terguncang secara mental. Kekuatan dewa tertinggi ini dapat dengan mudah menjatuhkan kekuatan besar. Meskipun medan perang kuno melayang di atas mereka, pertarungan tidak terjadi di ruang spasial yang sama. Jika tidak, ledakan ribuan bintang dapat merusak klan Jilin. Setelah mengurus bintang-bintang, 8 variasi tersebut menyatu menjadi satu tusukan lurus yang menembus jalinan realita langsung ke sosok wanita. Hampir mustahil untuk menggambarkan kecepatan serangan ini. Sebelum ada yang menyadarinya, titik-titik sudah berada di dekat gambar itu. Ledakan. Percikan terbang kemana-mana. Jika hal ini terjadi di dunia, setiap percikan api dapat menyebabkan kehancuran suatu negara dalam sekejap. Waktu seperti telah berhenti. 2 jari cantiknya memegang ujung tombak dan merampas kilauan berkilauan dari tombak itu. Grand Rule tercengang melihat ini. Tombak ganas ini adalah tingkat dewa tinggi di tingkat pemberian surga. Retakan. Dia mengencangkan jari-jarinya dan tidak menemukan kesulitan dalam patahnya tombaknya. Rasanya tidak ada bedanya dengan cabang kecil, hanya sedikit kekuatan darinya sudah cukup. Tidak baik, peraturan besar segera mundur. Dalam sekejap mata, sosok itu melayang ke atas dan merentangkan tangannya, menciptakan ilusi bahwa dia memiliki lengan yang tak terhitung banyaknya. Dia memindahkannya ke atas dan ke bawah, setiap siklus tampaknya merupakan siklus memutar sebuah dunia. Ledakan. Medan perang menjadi gelap gulata, tidak ada jalan keluar dari jebakan dan kejadian mengerikan ini. Sebuah pintu terbuka di dunia hitam ini dengan untaian cahaya yang turun. Seolah-olah ada bulan indah di langit yang menyinari dunia ini.
Namun, untaian ini adalah sinar pembunuh dengan keinginan kehancuran dari seorang kaisar. Itu bisa menghancurkan segalanya di dunia ini, waktu, ruang, dan Grendao. Mengaktifkan dewa tertinggi yang mengejutkan melolong. Totem ketiga itu saling terkait satu sama lain saat tiga Grendao keluar. Mereka juga melingkar membentuk lautan besar di atas dewa tertinggi untuk menghentikan sinar yang masuk. Brengsek, sombong, sial, banyak lubang yang dibuat sehingga perlindungan lautan tampak seperti saringan. Meskipun penghalang pertahanan yang terbuat dari tiga Grendao ini sangat tebal, namun tetap saja bisa ditembus. Ini adalah niat seorang kaisar, bagaimana dao kerajaan dewa tertinggi bisa menghentikannya. Meskipun demikian, kekuatan sinarnya masih sedikit melemahkan setelah penetrasi tetapi masih cukup untuk membunuh ahli top. Aturan besar yang panik meraung dan membentuk sayap pertahanan terkuat yang menutupi seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan lonceng kuno di atasnya dan meletakkannya di atasnya. Gemuruh, sayapnya ditembus dan sinarnya jatuh ke atas bel. Lubang-lubang kecil terbentuk di permukaan tetapi berhasil dihentikan. Dia masih terlempar melewati beberapa bintang dalam proses. Akibat benturan tersebut menyebabkan muntah darah. Sangat kuat, kata seorang penonton. Tiga penghalang pertahanan telah dihancurkan dan dewa tertinggi masih mengalami kerusakan akibat hari bulan yang luar biasa. Southern Sun di dalam ruangan akhirnya berdiri dan menatap wanita halus itu dengan tidak percaya. Dia menarik napas dalam-dalam dan memikirkan langit malam ini. Dia langsung memikirkan seseorang setelah melihat adegan ini karena itu adalah jurus pamungkas dari raja tertentu. Meskipun dia belum pernah melihatnya secara langsung, dia telah mendengar tentang kekuatan. Berdengung, bulan di langit malam kembali memancarkan cahayanya dengan kekuatan sungai yang deras. Sinar ini tidak dapat dihentikan dan tidak ada apapun yang dapat hidup di bawah arusnya. Memperbaiki, dewa tertinggi menggema dan menghiasi satu set baju besi, juga terdiri dari perisai di tangan kirinya dan pedang di tangan kematiannya. Simbol tertinggi muncul di sekelilingnya dengan kekuatan asal mula yang tak ada habisnya. Totemnya yang ketiga tercetak di armor dan memberdayakannya dengan energi kekacauan. Sosok agung muncul dengan kemauan di belakangnya. Dia berdiri di atas simbol-simbol dan menjadi alat perlindungan terkuat di dunia ini. Ledakan, simbol tertinggi akhirnya menghentikan sungai cahaya untuk melindungi dewa tertinggi. Persenjataan tingkat Valet Force. Seorang leluhur berseru, menyelubungi perangkat Kaisar Ilahi Matahari. Seorang leluhur dari sebuah dinasti berkata dengan iri. Dia adalah nenek moyang Shrouding Sun dengan 6 istana dan 3 surat wasiat. Meskipun memiliki 3 totem, peraturan agung jauh lebih lemah daripada kaisarnya karena kaisar memiliki anima sementara totemnya tidak dapat dijadikan satu set. Saat kaisar menggunakan animanya, dewa tertinggi hanya bisa berdiri di sana dan dihancurkan. Persenjataan khusus ini digunakan oleh kaisar pada masa mudanya. Itu bukan apa-apa bagi seorang kaisar karena itu hanya Valet Force pasca kelahiran dengan hanya 3 janin. Bagi para gelandangan dan penggarap dari sekte kecil, persenjataan Valet Force cukup berharga. Bertentangan dengan ini, para penggarap yang kuat hanya melihat mereka sebagai seragam biasa. Faktanya adalah setelah menjadi kuat, kaisar memiliki persenjataan yang jauh lebih baik. Sayangnya, yang satu ini memiliki nilai sentimental karena menemaninya di saat-saat paling terpuruk dan sulit. Itu sebabnya dia tidak tega membuangnya. Setelah dia menjadi kaisar agung dengan 3 wasiat, dia masih menyempurnakannya dan mengubahnya menjadi senjata kekuasaan. Kebanyakan kaisar tidak mau meluangkan waktu dan tenaga untuk memoles perlengkapan biasa seperti itu. Meski begitu, usaha kerasnya tetap mengubah persenjataan menjadi sesuatu yang dahsyat. Dia menggunakan cara khusus untuk meredamnya guna merangsang potensi secara maksimal. Karena dia mempunyai senjata yang lebih baik, dia memberikan senjata ini kepada keturunannya. Itu akhirnya sampai ke Grand Rule dan memang demikian karena Grand Rule menyukainya meskipun nilainya biasa-biasa saja. Bersambung,